Sobat pecinta bahasa Inggris, selamat bertemu kembali dalam program Mari Belajar TOEFL ITP bersama ELT Gallery. Kita akan membahas pengetahuan kebahasaan dan strategi yang kita perlukan untuk menempuh tes TOEFL ITP. Bahasa Inggris memiliki beberapa kaidah gramatikal yang penting yang harus kita ikuti untuk menghasilkan kalimat yang dapat dipahami dan diterima. Kaidah-kaidah itu membantu kita mengemukakan ide dengan jelas. Jika kita tidak mengikutinya, kalimat kita bisa sulit dipahami atau bahkan membingungkan. Salah satu kaidah gramatikal yang penting dalam bahasa Inggris adalah keharusan kalimat mempunyai subjek dan predikat. Kita sebut saja kaidah ini kaidah subjek dan predikat. Kaidah ini berasal dari konsep atau definisi kalimat itu sendiri. Kalimat dapat didefinisikan sebagai satu kelompok kata yang menyatakan satu kesatuan makna yang lengkap. Agar lengkap, kalimat harus mempunyai subjek dan predikat. Subjek adalah orang, objek, atau hal yang kita bicarakan. Dan predikat adalah informasi tentang orang, objek, atau hal yang kita bicarakan itu. Kita lihat contoh kalimat ini. Nadia danced the traditional dance beautifully. Kalimat itu mengemukakan satu kesatuan makna yang lengkap. Kalimat itu memiliki nomina Nadia sebagai subjek dan verba dance atau frasa verba dance the traditional dance beautifully sebagai predikat. Kalimat tersebut membicarakan Nadia dan aktivitasnya menari. Kita ambil contoh lain. The meeting is in room 103 at 10. Kalimat ini juga mengemukakan satu kesatuan makna yang lengkap. Kalimat itu membicarakan suatu rapat serta tempat dan waktunya. The meeting adalah subjek dan verba is atau frasa verba is in room 103 at 10 adalah predikat. Sebuah kalimat yang nampak lengkap dalam satu bahasa belum tentu dapat diterima dalam bahasa Inggris. Kita lihat kalimat berikut. Rapatnya di ruang 103 pada jam 10. Kalimat itu dapat diterima dalam bahasa Indonesia. Kalimat itu memiliki rapatnya sebagai subjek dan di ruang 103 pada jam 10 sebagai predikatnya. Namun terjemahan literal kalimat itu dalam bahasa Inggris, yaitu The meeting in room 103 at 10, tidak dapat diterima atau salah. Kalimat itu tidak memiliki predikat. Dalam bahasa Inggris, setiap kalimat harus mempunyai subjek dan predikat. Selain itu, predikat harus mengandung penanda waktu. Penanda waktu dalam bahasa Inggris berupa akhiran atau suffix. Dalam kalimat Nadia danced the traditional dance beautifully, verba dance mempunyai akhiran ed sebagai penanda waktu. Akhiran tersebut menunjukkan bahwa waktu kejadian, tindakan, atau keadaan adalah lampau atau past. Dalam kalimat the meeting is in room 103 at 10, kita mempunyai akhiran s yang menyatu dengan verba be. Akhiran S menunjukkan bahwa waktu kejadian, tindakan, atau keadaan adalah kini atau present. Bahasa Inggris hanya mempunyai dua akhiran sebagai penanda waktu, yaitu akhiran ed dan akhiran S di atas. Oleh karenanya, bahasa Inggris pada dasarnya hanya mempunyai dua tenses, yakni present tense dan past tense. Konsep kini atau present dan lampau atau past ditentukan berdasarkan waktu pembicaraan. Kini menunjuk waktu mulai saat kita mengucapkan kalimat dan merentang ke masa depan. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang kejadian, tindakan, atau keadaan yang masih terjadi pada saat kita berbicara dan berlangsung ke depan, kita harus memakai present tense. Sebaliknya, konsep lampau atau past menunjuk pada semua kejadian, tindakan, atau keadaan pada masa lampau sampai saat kita mengucapkan kalimatnya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang kejadian, tindakan, atau keadaan yang terjadi sebelum kita mengatakannya,
kita harus memakai past tense. Bila titik ini kita anggap sebagai saat kita mengatakan kejadian, tindakan, atau keadaan, kejadian, tindakan, atau keadaan yang terjadi di sebelah kiri titik ini kita katakan dengan past tense. Sebaliknya, kejadian, tindakan, atau keadaan yang terjadi setelah titik ini kita katakan dengan present tense. Kedua tenses ini juga dapat dikombinasikan dengan akhiran lain untuk menyatakan makna gramatikal lain. Apakah tindakannya dimulai pada masa lampau, tapi sampai sekarang masih berlangsung? Apakah tindakannya akan terjadi di masa yang akan datang, atau apakah tindakannya merupakan tindakan pasif? Kalau kita membicarakan hal-hal sederhana, kita dapat dengan mudah mengikuti kaidah subjek dan predikat. Namun bila kita membicarakan ide yang lebih kompleks, kita mungkin menghadapi situasi di mana kita membuat kesalahan yang terkait dengan kaidah subjek dan predikat. Kita gagal melihat apakah kalimat yang kita hadapi memiliki subjek dan predikat, atau kita juga mungkin gagal menyertakan subjek dan predikat dalam menyusun kalimat. Sekarang mari kita lihat beberapa situasi umum di mana kita gagal mengikuti kaidah subjek dan predikat. Kita lihat kalimat berikut. Jane didn't read the notes when talk about the current conflict in the Middle East. Klausa when talk about the current conflict in the Middle East tidak memiliki subjek. Kalimat itu tidak menyatakan siapa yang berbicara tentang konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah. Kita tidak tahu siapa yang berbicara. Klausa tersebut membutuhkan subjek. Kalimat yang benar adalah Jane didn't read the notes when she talked about the current conflict in the Middle East. Sekarang mari kita lihat kalimat berikut. The harassment reported to the dean is still under investigation. Rangkaian kata the harassment reported to the dean still under investigation mungkin mengemukakan makna yang lengkap dalam bahasa Indonesia. Kalimat tersebut membicarakan pelecehan yang dilaporkan kepada dekan. Tetapi kalimat itu tidak dapat diterima atau salah dalam bahasa Inggris. Untuk memperbaiki kalimat itu, kita perlu menambahkan kata is di antara subjek, the harassment reported to the dean, dan frasa still under investigation. Kalimat yang benar adalah the harassment reported to the dean is still under investigation. Dari pembahasan di depan kita dapat mengatakan, ketika kita menyampaikan satu ide dalam bentuk kalimat dan kita ingin kalimat tersebut benar atau dapat dipahami, kalimat kita harus memiliki subjek dan predikat. Subjek adalah frasa yang menyatakan orang, objek, atau hal yang kita bicarakan, dan predikat adalah frasa yang menyatakan informasi tentang orang, objek, atau hal tersebut. Istilah frasa kiranya perlu diperjelas di sini. Frasa menunjukkan satu unit fungsi dalam kalimat. Selain itu, predikat harus mengandung verba dengan penanda waktu atau tense. Verba tersebut harus menunjukkan apakah peristiwa, tindakan, atau keadaan terjadi di masa lampau atau masa sekarang. Dalam konteks akademik, kalimat tanpa subjek dan predikat tidak dapat diterima atau salah. Ketika kita mendengar kalimat tanpa subjek dan predikat, kita mungkin akan kesulitan memahaminya. Kita tidak yakin maknanya atau bahkan tidak dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh pembicara. Seperti semua bahasa lainnya, bahasa Inggris memiliki sifat kreatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai bentuk ungkapan. Kita dapat menggunakan banyak cara yang berbeda untuk menyampaikan makna yang sama. Namun fleksibilitas ini terkadang membawa kita pada situasi di mana kita gagal mengikuti kaidah subjek dan predikat. Dalam beberapa video ke depan, kita akan membahas situasi yang membuat kita gagal memenuhi kaidah subjek dan predikat. Sampai bertemu pada video berikutnya.